cek sound subwoofer 10 inci skema S10 2 sub, ada di channel saya. Bass refleks itu ada anginnya lewat sini, belok sini. Ini ada 15 in tapi tidak dibunyikan, sama 12 in plus tweeter juga tidak dibunyikan. Power pakai 10 ampere Sanken SOCL. Tone control input dari HP. Coba. Welcome to Tuesday, yang sedang tunggu I Music. Oke dulur, itu tadi adalah cek sound dari box 10 S10 2 sub. Itu jika menggunakan Legacy 1095. Tadi itu pakai Legacy 10952. Itu hasil responnya seperti ini ya dulur, bisa dilihat di grafik ini. Nah, ini ada beberapa poin penting
yang bisa kita amati ya. Ini yang pertama, ini adalah port resonansi atau port resonance. Yang kedua, ini adalah cancel. Nah, ada cancel. Terus di sini ada gain. Nah, terus ini yang tidak kalah penting, nilai F3 atau minus 3 dB. Ini port resonansi port ini dihasilkan oleh portnya sendiri ya. Setiap port itu punya resonansi sendiri atau punya resonansi natural di luar frekuensi tuning dari box itu ya. Jadi dia selain membuat resonansi, dia juga bisa cancel ya, membuat cancel karena dia cancel dengan suara dari belakang speaker. Karena suara dari belakang speaker itu fasanya tidak sama dengan resonansi natural dari port itu, sehingga dia mengakibatkan cancel ini tadi ya. Dan ini terjadi di semua box model bass reflex, itu pasti ada port resonansi sama cancel ya. Dan port resonansi ini terus berlanjut ya. Di sini ada, di sini ada, ini juga ada, ini juga ada, ini berlanjut terus juga. Nah, oke, kita yang selanjutnya ini adalah gain ya. Ini gain penguatan dari box bass reflex. Tapi ini kalau saya lihat gainnya ada di sini, ini sebenarnya speakernya ini tidak cocok dengan boxnya, karena posisinya ada di tengah-tengah. Ini biasanya menandakan ini tidak cocok ini. Soalnya biasanya ada di sekitar sini, kalau nggak gitu di bawah sini ya. Nah, ini kalau ada di tengah-tengah ini biasanya tidak cocok. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini juga ada F3 atau minus 3 dB. Itu adalah frekuensi terendah sebelum dia roll off-nya itu terlalu jauh ya. Maksudnya setelah 3 dB itu biasanya telinga kita sudah nggak begitu sensitif untuk mendengar frekuensi tersebut ya. Jadi bisa diartikan itu biasanya F3 adalah frekuensi terendah yang bisa dihasilkan oleh suatu subwoofer ya, atau speaker lah dalam arti yang lebih luas. Oke, dari grafik ini kita bisa lihat ya, di area 100 Hz, area sini ini dia tidak ngisi, tapi di area ini berapa ini, 190, 80, 70, 50 Hz dia ngisinya banyak ya. Ini karena gain, ini gainnya ada di sini 50 Hz, berarti artinya box ini dengan speaker ini itu frekuensi yang dominan ya 50 Hz ini, karena dia ada di gunung ini ya, di gain dari box ini ya, ada di sini. Jadi dominan di 50-an Hz kalau pakai box ini. Dan ini kita bergeser ke F3. Ini F3 itu sekitar 24 lah, sekitar itu 24 Hz. Ini titik F3 nya. Dengan F3 serendah ini
Maka dari percobaan di video tadi, kita coba play tone 25 Hz atau 30 Hz pun dia masih respon ya. Ini karena F3 nya ada di 24, jadi kalau di atasnya itu 25 Hz, 30, 40, 50 dia masih respon ya. Kalau itu tandanya menurut saya gentengnya bergetar ya, atau atap galvalum lebih tepatnya itu bergetar, artinya dia masih respon ya. Soalnya ini memang rendah, jadi genteng ikut, atap ikut bergetar. Nah, dengan melihat respon seperti ini karakternya mirip PSW kalau menurut saya. Itu suaranya cuma gler aja, nggak ada jeduk-jeduknya, nggak ada. Itu soalnya memang di area sini itu dia nggak ngisi ya, jadi kurang jeduk tapi gler, cuma gler aja. Nah, apabila box ini saya bandingkan dengan box yang 6 in itu sini. Nah, ini yang merah ini 6 in ya. 6 in ada di channel Vanderman Audio. Ini tipenya H16 sub. Ini 6 in. Nah, yang hitam ini yang S10 2 sub ini ya, yang 10 in ini. Nah, kita bisa lihat perbedaannya ya di sini. Ini di daerah sini yang saya arsir, yang 6 ini ngisi ya di sekitar 190, 80 lah, 80 Hz dia ngisi ya yang 6 in, dan sebaliknya yang 10 in malah nggak ngisi. Nah, dari sini inilah yang menurut saya menyebabkan untuk memutar lagu-lagu suara kick drumnya itu lebih terasa yang 6 in. Terasa yang 6 in ya, karena dia di sini ngisi berlanjut terus sampai sini dia ngisi ya. Nah, ini sampai sekitar 400 ini kalau nggak salah. 100, 200, 300, 400 Hz dia ngisi sebelum ini terjadi port resonansi ya di sini. Terus ini ada port cancel, terus di sini ada resonansi lagi. Nah, tapi karena dia jangkauannya luas ya, mulai dari sini sampai ke sini, dia untuk memutar lagu itu lebih enak menurut saya. Karena memang untuk sehari-hari saya masih pakai yang 6 ini soalnya suaranya enak, suaranya natural karena bandwidth yang lebar ini tadi ya. Kalau dibandingkan dengan yang 10 in, di area sini dia ndak ngisi, di area sini dia cancel, ya suaranya ya begitulah, ada frekuensi yang hilang gitu, dalam tanda kutip itu frekuensinya kayak hilang karena dia ndak ngisi itu tadi. Jadi untuk digunakan memutar lagu dia suaranya kurang natural, soalnya banyak yang tidak tercover frekuensinya. Tapi kalau untuk dulur-dulur yang suka pecinta horeg ini ndak masalah ini, karena ini horegnya pol sampai bawah 24 Hz sampai bawah pol. Nah, ini jadi untuk horeg-horegan ini cocok ini. Dan ini dia ada gainnya di sekitar 50 Hz. Terus yang 6 in gainnya ada di 80 Hz. Nah, ini juga ada terlihat perbedaannya ya, dB-nya ini ada 95 dB ke atas. Ini kalau yang 6 in itu di bawah 95.
Dan juga kalau kita lihat di frekuensi rendah ya, ini perbedaannya sangat besar sekali ya. Yang 10 in bisa rendah sekali, yang 6 in ini di frekuensi sekitar 80, 70, 60, 50 ya, mungkin sekitar 50-an ini dia mulai roll off ya. Artinya mungkin ya F3 nya di 55 atau 50 itu dia sudah roll off, jadinya dia nggak mampu merespon frekuensi yang lebih rendah lagi, jadi dia nggak bisa glare ya, dia hanya bisa jeduk ini. Oke, lanjut. Yang selanjutnya ini adalah grafik kecepatan angin terhadap frekuensi. Nah, ini kecepatan anginnya, kecepatan angin dari portnya. Yang di bawah sini adalah frekuensi atau hertz. Nah, ini adalah kecepatan anginnya itu tadi ya. Ini satuannya meter per detik. Di box ini menggunakan speaker ini, itu kecepatan angin tertinggi ada di sini ya. Ini nilainya 1 meter per detik. Ini dengan frekuensi mungkin sekitar 25 Hz. Nah, ini bisa diketahui juga diamati dari waktu di check sound tadi ya. Kita memutar musik, mutar musik. Pas kita putar tone 25 Hz sama 30 Hz, itu sangat terlihat sekali ya kalau tisu yang dipasang itu tertiup anginnya sangat kuat sekali. Itu ada di sini. Kalau untuk lagu-lagu biasa, karena kecepatan anginnya rendah sekitar sinian ya, makanya dia nggak begitu tertiup ya, nggak begitu tertiup kayak diem aja gitu. Apalagi di daerah-daerah sekitar sini malah pergerakannya minim sekali. Dan grafik ini masih bisa bergeser ke atas ya, tergantung input tegangan. Artinya tergantung kita nyetelnya keras atau enggak. Kalau misalnya kita buka volume banyak, otomatis nanti grafik ini akan bergeser ke atas ya, mungkin ya seperti inilah ya, tergantung tegangan berapa yang kita inputkan ke speaker. Kalau yang dari hasil grafik ini yang hijau ini itu adalah tegangan standar ya, tegangan standar pengukuran speaker itu biasanya 2,83 volt. Kalau misalnya kita putar volume ke arah jam 12 misalnya, ini naik jadi 4 volt misalnya, tentu akan naik ya, bergeser lagi ke atas. Jadi anginnya, tiupan anginnya itu semakin kuat sekali, semakin kencang. Dan juga yang perlu diketahui dari box ini ya, saya kembalikan ke slide yang sebelumnya lagi ke slide pertama. Nah, ini box ini tidak bisa untuk digeber ya, tidak bisa untuk digeber karena dia power handlingnya itu kecil. Kenapa? Nah, ini menurut saya ini disebabkan oleh ukuran boxnya, liternya ini besar, mungkin besar sehingga dia nggak bisa keras-keras. Tapi kalau untuk di dalam rumah itu lebih dari cukup menurut saya. Pas percobaan itu nggak saya video ya, itu saya buat putar lagu, itu ada di gain ini di sekitar 50 Hz ini, dia mulai terdengar distorsi ya di speakernya. Jadi kalau saya angkat lagi ya nanti malah nggak enak ya. Cukup pelan-pelan saja karena ini boxnya memang nggak bisa keras, kalau dipaksakan ya nanti kasihan speakernya juga. Itu ada di sekitar sini yang saya dengarkan, itu pertama kali ada
mulai terdistorsi di daerah sini ya, 50 Hz. Jadi box ini nggak bisa keras, tapi kalau dipakai di dalam rumah lebih dari cukup ya. Oke, sekian dari review box kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.